Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam PAI. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan pembuatan PPT dan video dengan materi tokoh-tokoh pendidikan Islam yang fokus bahasan kami bahas meliputi tokoh pendidikan Islam generasi klasik hingga modern. Berikut kami hadirkan beberapa tokoh pendidikan Islam dari generasi klasik hingga generasi modern. Yang pertama, Imam Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khorasan, Persia, pada tahun 450 Hijriah atau 1508 Masehi. Imam Ghazali sejak kecil dikenal sebagai pecinta ilmu pengetahuan dan penggandrung mencari kebenaran yang hakiki, sekalipun diterpa duka dan cita, dilanda aneka rupa duka, nestapa dan sengsara. Al-Ghazali pada masa kanak-kanak belajar fikih kepada Ahmad ibnu Muhammad Ar-Razakani. Kemudian beliau pergi ke Jurjan berguru kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu beliau menetap lagi di Tus untuk mengulang-ulang pelajaran yang diperolehnya dari Jurjan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali haruslah mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi ataupun mendapatkan kemegahan dunia. Yang kedua, Ibnu Sina. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah, di barat populer dengan sebutan Avicenna. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afsana, suatu daerah yang terletak di dekat Bukhara di kawasan Asia Tengah. Ayahnya bernama Abdullah dari Balkan, suatu kota termasyhur di kalangan orang-orang Yunani. Diwafatkan di Hamzan, Iran, Persia pada tahun 428 Hijriah dalam usia yang ke-58 tahun. Dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Ibnu Sina memulai pendidikannya pada usia 5 tahun di kota kelahirannya, Bukhara. Pengetahuan yang pertama kali ia pelajari adalah membaca Al-Quran. Setelah itu ia melanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, usuluddin dan lain-lain. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, ia berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai cabang ilmu keislaman pada usia yang belum genap 10 tahun. Di tengah konflik yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan Bani Abdul Wad Az-Zanatiyah terkena musibah dan bencana yang berasal dari kerajaan tetangganya, yakni kerajaan Bani Hafzah yang berada di Tunisia. Dalam suasana seperti itulah Ibnu Khaldun lahir di Tunisia awal Ramadan tahun 732 Hijriah dari keluarga besar berbangga dengan nasab Arabnya yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mencintai ilmu. Pertama-tama ia menghafal Al-Quran lewat bimbingan ayahnya sendiri. Lalu ia mempelajari ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, bahasa, sastra, sejarah, selain mempelajari filsafat dan ilmu mantik. Selanjutnya, yang merupakan tokoh pendidikan Islam dari generasi modern, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu kecilnya bernama Muhammad Darwis. Beliau dilahirkan di Kauman, Yogyakarta. Kampung Kauman sebagai tempat kelahiran dan tempat Muhammad Darwis dibesarkan merupakan lingkungan keagamaan yang sangat kuat yang berpengaruh besar dalam perjalanan hidup Muhammad Darwis di kemudian hari. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat Islam.
Kemudian dari kalangan generasi tokoh pendidikan modern adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 24 Zulhijjah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Ibnu Asy'ari Ibnu Abdul Wahid Ibnu Abdul Halim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai yang pemikiran dan sepak terjangnya berpengaruh dari Aceh sampai Maluku, bahkan sampai ke Melayu. Semasa hidupnya, beliau diberi kedudukan sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama, suatu jabatan yang hanya diberikan kepada Hasyim Asy'ari satu-satunya. Bagi ulama lain yang menjabat jabatan tersebut, tidak lagi menyandang sebutan Rais Akbar, melainkan Rais Am. Hal ini karena ulama lain yang menggantikannya merasa lebih rendah dibandingkan Hasyim Asy'ari. Beliau juga terkenal sebagai orang yang alim dan adil, selalu mencari kebenaran, baik kebenaran di dunia maupun kebenaran di akhirat. Tujuan pendidikan yang ideal menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi atau berakhlakul karimah. Rumusan ini secara implisit dapat terbaca dari beberapa hadis dan pendapat ulama yang dikutipnya.